Halo semuanya, aku Walton. Pada kesempatan kali ini, aku akan coba eh, berusaha buat nge-share gimana caranya aku belajar eh, dan memahami eh, apa itu gaya kolom dan data statistik. Oke, yang pertama kita langsung aja mulai. Jadi apa itu gaya kolom? Gaya kolom adalah gaya yang timbul akibat dari dua buah muatan atau lebih. Di gaya ini hmm, timbul akibat dua muatan yang saling bereaksi gitu. Dua muatan atau lebih yang saling bereaksi. Nah, kita tahu kan muatan itu ada yang positif dan ada muatan yang negatif. Oke, misalnya kita punya ini deh, sumber koordinat F dan Y. Misalkan di sini ada muatan positif dan di sini muatan negatif. Di mana kita tahu posisinya si muatan positif ini, misalkan besarnya Q1 dan Q2 sebesar R1 dan muatan 2 itu berada pada posisi R2. Nah, eh, di dan jadinya mereka ini bakal berpisah dengan jarak R2 dan R1. Ya, eh, gaya antar ini itu berdasarkan eksperimen didapatkan bahwa nilainya adalah eh, muatan itu muatan muatan satu dikali muatan dua dibagi dengan jarak kuadratnya. Jarak kuadratnya adalah R2 min R1 eh, dikuadratin. Eh, karena F ini adalah apa notasi vektor, adalah sebuah vektor, maka dia punya nilai dan juga arah, di mana arahnya itu adalah ertopi. Eh, jangan lupa, dan ternyata dia juga punya suatu konstan. Misalkan di sini adalah konstan K, yang di mana K itu nilainya adalah uh, seperempat pi epsilon nol. Epsilon nol ini adalah permitivitas permitivitas ruang hampa. Jadi uh, nilai K ini adalah nilai K dengan medium ruang hampa gitu. Jadi ternyata gaya interaksi antar muatan ini itu dipengaruhi oleh mediumnya. Uh, tapi kita sekarang hanya fokus pada medium medium ruang hampa gitu. Jadi kita bakal selalu pakai epsilon nol. Terus kita juga tahu kalau misalnya nilai K ini itu kan akan menjadi enggak, kita tahu dengan kita tahu bahwa epsilon nol itu nilainya adalah 8,85 10 pangkat min 12 C kuadrat N M kuadrat. Jadi kita tahu nilai K adalah 8,99 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kuadrat. Sorry. N Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, kayak gini. Atau bentuk F ini, mungkin ini F eh, gaya yang dia, misalkan kita pengen cari gaya yang dirasakan oleh benda dua, gitu. Coba benda satu, kita dapat tulis kayak gini. Jadi ini adalah gaya yang dirasakan oleh benda dua, gaya yang dirasakan benda dua oleh benda satu. Atau bentuk ini juga kita bisa ubah karena kita tahu eh, R ini adalah R topi ini adalah vektor satuan. Kita bisa tulis jadi bentuknya R2 min R1 dibagi dengan panjangnya, eh, nilainya ya. Sehingga bentuknya bakal menjadi eh, K atau K yang kita ubah gini ya. K2 kali R2
min R1 ini dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R2 min R1 pangkat 3 ya kan. Nah, seperti biasa gaya berarti satuan Newton. Nah, ternyata eh, ini kan gaya yang dirasakan oleh benda dua, gaya yang dirasakan benda dua oleh benda satu. Dan ternyata eh, apa namanya, gaya yang dirasakan oleh benda satu atau F1 akibat benda dua itu bakal nilainya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan. Jadi nilainya itu bakal sama kayak F21, tetapi eh, nilainya itu berlawanan, tapi arahnya itu berlawanan. Salah, minus F21. Nah, eh, kalau misalnya kita tahu posisi R1, R2-nya, ya kita tinggal substitusi ke sini, nanti kita bakal nemu. Berarti kan si F ini bakal nanti dalam bentuk vektor gitu kan. Ada arahnya juga. Oh iya, eh, kita juga bisa tahu, misalnya, bisa kita coba kerjain dulu. Eh, Kalau kita lihat di sini, misal, bukan misal, ya udah. Di sini kita R1 itu adalah R1 gitu kan. Misalnya apa ya? Y, ini Y1, ini X1, ini X2, ini Y2, Y2 gitu ya. X2. Ini berarti eh, X1I minus X plus Y1 Y1J, ini R2 itu X2I tambah Y2J. Nah, seperti kayak gini. Jadinya kalau misalnya kita pengen cari ini R1 R2-nya, R1 R2 min R1 misal, jadinya eh, tinggal kita ini aja kayak bisa, berarti X2 min X1 I di minus tambah ya, tambah Y2 min Y1 J. Nah, kayak gini. Kalau besarnya kita bisa tulis ini kan ini kita kayak ini kita kuadratin, berarti X2 min X1 dikuadratin tambah Y2 min Y1 dikuadratin. Eh, Terus hasilnya kita kali. Ini sama aja kayak Pythagoras gitu. Karena kan ini kan posisi X-nya dan ini posisi Y-nya. Kalau misalnya kita pengen cari panjangnya, ini kan Y-nya, ini X-nya, panjangnya, ini kan berarti R2 min R1 panjangnya. Nah, itu tinggal kita pakai Pythagoras nanti ya. Oke, berarti kita tahu. Sekarang kita tinggal coba masukkan ke sini. Kita tulis ini. Berarti eh, F21 itu adalah Q1 Q2 dikali berapa? Jadi apa? X2 min X1 I, I topi ditambah Y2 min Y1 J topi dibagi 4 pi epsilon epsilon 0. Ini tadi hasilnya X2 min X1 kuadrat tambah X2 Y2 sih. Y2 Y2 min Y1 kuadrat, tapi dia dipangkatin 3. Nah, atau kita bisa tulis ini deh.
Jadi ini pangkat 32 gitu kan. Oke, eh, di sini kita tahu X2-nya bakal positif gitu ya. Bakal positif. Ini hasil ini bakal positif. Ini hasilnya juga bakal positif karena tadi kita posisi Y2-nya lebih 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 tinggi gitu, lebih besar. Eh, dan di sini kita punya siapa? Eh, Q2-nya itu negatif. Jadinya ya tinggal kita kali negatif aja berarti gini. Oke, berarti kita dapat kalau misalnya ternyata gayanya dia itu bakal Q1 Q2. Ini kan dikali negatif ya. Jadinya eh, negatif X2 min X1 I tambah negatif, ya udah gini aja. Negatif Y2 min Y1 J dibagi yang ini 4 pi epsilon 0 X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat pangkat 32. Nah, jadi kita tahu bahwa dia ternyata A-nya itu bakal ke X, ke ya ke I negatif atau ke sumbu X negatif dan juga ke Y sumbu Y negatif. Jadi kalau misalnya kita gambar tadi, R dia bakal ke sini lah ya. Berarti ke sumbu X, Y, X, apa, X negatif dan sumbu Y negatif. Atau dengan kata lain, dia bakal menuju menuju si eh, muatan positif gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata kalau dia kan apa? Oh ya, kalau terus tadi kan kita tahu juga kalau misalnya F12 itu bakal bakal apa namanya? Perlawanan dari F21A-nya. Jadinya ya dia bakal gini kan. Atau dengan kata lain, jika eh, apa namanya? Jika eh, muatannya berbeda tanda gitu, maka mereka akan saling mendekat apa? Saling maka akan saling tarik menarik gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya kita kalau misalnya ternyata si Q2-nya ini tetap sama gitu positif, jadinya kan ini bakal ke arah positif ya atau ke sana gitu kan. Kalau misalnya ini positif Q2-nya. Terus kalau misalnya arahnya F12 juga bakal berlawanan berarti ke sini. Tapi kalau kayak gitu si ininya eh, gayanya bakal kelihatannya mereka kan tolak menolak gitu kan. Jadinya jika muatan sama tanda gitu bertanda sama akan tolak menolak. Oke, jadi kayak gitu. Nah juga kalau misalnya kita lihat bentuknya si gaya ini, tadi kan ditulis kayak gini, Q1 0 dikali kuadrat gitu ya, kayak panjangnya dengan topi. Bentuknya ini mirip banget kayak si ini kalau ingat gaya gravitasi kan. Kalau gaya gravitasi itu kan F itu G dikali masanya terus dibagi R kuadrat ya gitu. Nah, sebenarnya mirip kan, cuma bedanya kalau misalnya gaya gravitasi itu antar massa gitu masanya, sedangkan kalau misalnya gaya volume ini dia berdasarkan muatan. Terus ada bedanya juga kalau misalnya gaya gravitasi itu kan bakal selalu tarik menarik ya. Kayak eh, contohnya ya bumi gitu kan. Kalian di bumi terus nggak mungkin kan kalian
kedorong gaya gravitasinya bumi, kayak kedorong ke atas gitu sama gaya gravitasi bumi. Kalian selalu bakal ketarik ke bawah ke pusatnya. Tapi beda kayak yang muatan. Kalau muatan tadi kita udah buktiin kalau misalnya dia itu bisa tarik naik atau tolak menolak. Oh ya, selain itu tadi kan kita udah definisiin apa tentang muatannya. Jadi sebenarnya muatan itu adalah gabungan dari namanya muatan atau Q-nya. Atau kita biasa tulis Q, itu adalah gabungan dari namanya eh, elementary charge atau gabungan dari elementary charge atau biasa ditulis E. Nah, E ini nilainya adalah 1,602 pangkat min 19 Coulomb. Di ini tuh sama kayak ya kayak suatu benda gitu kan tersusun dari banyak atom. Nah, jadi sama aja kayak gitu. Jadi muatan ini adalah gabungan dari elementary charge atau Q itu bisa ditulis dengan N dikali elementary charge dengan N ini adalah bilangan 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 bulat ya. Berarti mulai dari satu, dua dan selain itu terus juga maksudnya terus juga muatan ini itu bisa bisa berpindah. Contohnya seperti kalau misalnya kalian ingat pas SMA ya, SMA atau apa nih? Pokoknya misalnya kita punya suatu apa ya penggaris gitu, penggaris plastik, eh, penggaris plastik, penggaris plastik gitu. Terus kita gosok-gosok ke kain wool, gitu. Ini wool. Nah, setelah digosok-gosok, dia kan bakal ini ya, apa namanya? eh, bakal apa namanya? Kalau dites ke misalnya, biasanya apa ya? Dulu tuh kertas gitu, kayak kertas gitu. Ada kertas tuh. Nah, dia bakal kayak ada kenempel gitu ya, ketarik. Nah, itu tuh ini apa? eh, contoh gaya elektrostatis atau gaya kolom tadi. Jadi setelah penggaris ini digosok, jadi muatan negatif yang ada di muatan negatif yang ada di kain wol itu berpindah ke si penggaris. Jadi penggaris ini eh, penggaris yang eh, tem- bagian penggaris yang tadi digosok itu bakal kelebihan muatan negatif karena yang negatif muatan negatifnya di wall itu bakal pindah ke si penggaris gitu. Karena perbedaan muatan tadi yang awalnya si kertas ini netral gitu ya. Netral itu kan berarti jumlah si muatan positif netral jumlah positif gitu, Q positif sama dengan Q negatif gitu kan. Nah, itu jadi beda karena kan ini lebih negatif gitu kan. Jadi ya mereka kan tarik naik jadi ke ubah terus jadi saling tarik naik gitu. Jadi ternyata si muatan ini bisa pindah. Salah satu caranya dengan cara digosokin atau induksi. Oke, eh, jadi setelah kita memahami apa itu gaya kolom, sini gue bakal coba kasih tahu, bakal coba kerjain gitu, kerjain contoh contoh kasusnya. Misalkan eh, kita punya tiga tiga muatan gitu di sini. Ini muatan Q3, ini Q1 dan ini Q2. Q1 dan Q2 itu terpisah sejauh 2L dan oh jangan gini pegang. Nah, gini. Terus ini si Q3 ini jaraknya juga L deh. Ah, jangan deh ganti. Jaraknya Y. Ya, oke Y. Nah, eh, terus kita coba cari gaya.
yang dirasakan oleh F3 gitu, si muatan 3. G-nya berapa G totalnya. Misalkan Q1 ini muatannya sama ya, muatannya positif gitu. Terus ini positif, dan Q3 juga positif. Jadi semuanya sama. Gitu deh. Atau ke bawah aja. Oke, kita coba ini deh. Sini negatif gitu. Nah, berbeda. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba. Yang pertama, kita tentuin dulu posisi dia. Jadi kita tentuin dulu R1 misalnya. Posisi 1. Posisi 1 kan di 0, udah berarti 0 aja. 0 I gitu. Habis itu posisi 2 di 2L I. Habis itu posisi ketiga itu di apa? Misalkan ini tengahnya. Berarti ini L. Misalnya. Berarti di LI ditambah sama YJ gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa coba cari. Nanti kan kita bakal butuh R3 min hasil vektor ini, hubungan vektor R1. Ini tuh berarti tinggal aja berarti LI plus YJ gitu kan. Maaf. Ini ya gini, berarti panjangnya dia min R1 itu bakal L kuadrat tambah Y kuadrat diakali 3. Nah, selanjutnya kalau misalnya R3 sama CR2 itu bakal apa berarti? Berarti kan L minus 2L gitu. Pokoknya kurangin yang sama sumbunya. Ini sama sama ya, sama-sama X sama-sama Y gitu kan. Yang ini kan X, yang Y, yang J ini Y di sumbu Y. Berarti L minus 2L kan berarti L minus 2L ini I minus ditambah Y-nya kan yang di Y cuma di muatan 3 doang kan ya. Berarti Y, J, gini aja. Berarti ini minus L, I, tambah YJ. Dengan panjangnya, berarti apa? Minus R2, panjangnya itu apa? Sama ya. R kuadrat tambah Y kuadrat dibagi 2. Oke, sekarang kita coba kerjain. Ya, berarti si F3 ini adalah gabungan daripada F3 akibat 2, akibat 1 dulu. Akibat 2, ditambah F3, gaya yang dirasakan benda 3 akibat muatan 1 gitu kan. Muatan 2 itu apa? Muatan 2 tuh eh, berarti Q3, Q2 dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali sama si vektor ini, berarti minus LI tambah YJ dibagi panjangnya pangkat 3 tambah Y kuadrat ini pangkat 3 per 2. 3 per 2 kan ini pangkat setengah nih soalnya. Terus dipangkatin 3 gitu. Jadi sama aja kayak 3 per 2. Ditambah sama eh, gaya yang dirasakan 3 oleh 1. Ya berarti Q3 kali Q1 dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali eh, ini LI tambah YJ dibagi panjangnya dia sama. Berarti L kuadrat tambah Y kuadrat dikali pangkat 3 per 2. Nah, gini. Di sini ada yang sama, kita bisa coba keluarin biar tulisannya lebih simpel. Sama pangkatnya ini, apa, panjang 3 per 2. Nah, ini minus LI tambah YJ tambah, oh iya kita lupa. Tadi yang kayak di sini kan Q2-nya itu negatif ya. Berarti ini bakal negatif. Nah, ini kalau kita kaliin ke sini jadi ini positif, ini negatif ya. Nah, kayak gini kan. Ini kita tambah ya gini ditambah sama si L ini ya, yang vektor ini, vektor si benda satu. Y, kayak gini. Kita anggap Q1 dan Q2-nya sama, ya berarti ya udah Q gitu. Dengan besar Q, jadi berarti kita bisa keluarin kayak gini kan. Dibagi 4 pi epsilon 0
ini pangkat L kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3/2 gitu. Ini tadi hasilnya sisanya 2L I, ya kan? Betul. Oke, berarti ternyata si gaya yang dirasakan oleh benda 3 itu cuma ada di A, J, I maksudnya. Atau di sepanjang sumbu X doang, sejajar sumbu X dikali 2L. Nah, ternyata yaitu gayanya cuma ada di sepanjang sumbu S jajar sumbu X doang. Kalau misalnya kita lihat di gambar sini, eh, kan gayanya berarti kalau misalnya tadi positif-positif, dia bakal tolak-menolak kayak ke sana kan. Gitu. Habis itu, si gaya ini bakal ke sana. Nah, kalau kita lihat hasil proyeksinya si gaya ini, kan gini. Nah, dan gayanya si siapa? Si yang positif bakal gini, dan gini, boleh lewat ya. Ini nggak profesional. Coba kita samain segini. Berarti proyeksi X dan Y-nya kayak gini. Nah, karena jaraknya si benda 3 sama benda satu dan jarak antara benda 3 dan benda 2 itu sama, ini kan sama ya, ini kan D. Nah, D itu kan sama-sama kayak L, L kuadrat tambah Y kuadrat gitu kan, diakalin. Nah, karena tadi kan F itu cuma dipengaruhi oleh muatan sama jaraknya. Dipengaruhi muatan sama jarak gitu kan. Nah, kalau misalnya muatannya sama, terus jaraknya juga sama, ya berarti eh, besarnya itu bakal sama gitu kan. Jadinya si Y-nya ini, yang di Y, itu bakal saling menghilangkan. Oke apa ya? Ini deh. Ya pokoknya dia bakal saling menghilangkan. Tuh, bakal saling menghilangkan. Jadi tersisanya tinggal eh, si tersisa tinggal yang sumbu X. Yang mana karena tadi ada dua gaya, jadi dia ditambah jadi dua kalinya. Makanya kita dapat dua ini, dua Q3 Q kali L dan bla 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 gitu kan. Ada kayak gitu. Oke. Dan akhirnya sumbu X positif. Betul ya? Sip. Oke, kita bakal lanjut. Sebelumnya kan kita udah belajar apa itu tentang apa itu gaya kolom. Ternyata kan pas di saat belajar gaya kolom kita tahu bahwa muatan itu saling mempengaruhi gitu ya, antara muatan satu dengan muatan yang lainnya. Nah, terus kita jadi ini dong, pengen cari lebih tahu lebih dalam kenapa sih kok bisa mereka saling berinteraksi padahal eh, mereka tuh kan nggak saling sentuh atau gimana gitu kan. Nah, dan ternyata eh, ini tuh apa ternyata muatannya itu dia itu bakal ngasih yang namanya medan 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 listrik gitu. Nah, ya medan listrik. Jadi medan listrik itu eh, yang mempengaruhi gaya yang dihasilkan gitu, oleh suatu muatan. Gaya kolom yang sebelumnya kita harus pelajari itu dapat kita tulis kayak gini. Jadi kayak muatan, misalnya ini muatan satu dan ini muatan dua. Berarti gaya yang dirasakan oleh muatan satu akibat muatan dua adalah berarti kan Q1 kali medan medan listrik dari Q2 gitu kan. Medan listrik dari Q2. Nah, karena sebelumnya kita tahu apa namanya F itu sama aja kayak sama aja kayak Q2 Q1 kali Q2 dibagi 4 omega pi epsilon 0 terus dikali apa R2 R1 R1 R2 R1 R2 terus dibagi panjang panjangnya pangkat 3 kan. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita tahu kalau nyata medan medan listrik itu uh, Q2 dibagi 4 pi epsilon 0
Habis itu R1 dikali R1 minus R2 R1 kuadrat. Kali dibagi panjangnya gitu, panjang pangkat 3. Oke. Nah, jadi eh itu sebetulnya eh, mirip juga kayak gaya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar panjangnya, jarak ininya, jadinya si epsilon si apa? Si medan listriknya ini bakal semakin kecil ya, Kak. Semakin kecil. Jadi semakin jauh titik yang kita ambil untuk meninjau medan listriknya, jadinya bakal makin, misalkan ini adalah A, terus ini B, dan ini muatannya. Jadinya medan medan listrik si A itu bakal lebih kecil daripada medan listrik B. Karena kan kita lihat tahu karena jaraknya si A itu bakal lebih jauh daripada jaraknya si B. Nah, kayak gitu Mister. Oke, mungkin setelah itu kita bakal coba ninjau ininya ya. Contoh kasus tes soal uh, paling yang simpel dulu. Ya, kayak gitu lah. Terus kita pengen cari titik A di sini. Misalnya nih Q, ya udah berarti uh, kalau misalnya kita ini cari titiknya dulu, tentuin ini. Nah, misalkan muatannya di sebuah koordinat gitu. Ini X, dan posisi ini adalah X dan Y1 gitu. X1. Nah, jadinya sebelumnya kita coba cari dulu si posisi si A-nya. Berarti kan R1-nya itu adalah apa nih? R1 itu R1-nya itu X1I tambah Y1J gitu. Dan muatan apa? Posisi sumbernya di sini dinotasiin pakai aksen. Jadi R aksen itu 0 gitu. Oke, setelah kita tentuin ininya, kalau kita coba cari dulu eh, apa hasil jaraknya. Berarti kan ini kita tahu eh, R1 minus R aksen sama aja kayak X1I tambah Y1J. Oke, berarti kita, oh ya, panjangnya belum. Panjang 1 minus R1 aksen, itu bakal berapa? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat diakali. Ya kan? Oke, sekarang kita tinggal cari. Kan tadi sebelumnya kita tahu, berarti kan ini eh, apa namanya, medan yang dirasakan di titik A oleh akibat muatan muatan Q gini kan. Ya berarti eh, Q itu kan sumbernya. Ya udah berarti eh, medannya ya Q dibagi 4 pi epsilon 0 dikali ini apa vektor jaraknya, berarti berapa? Berarti R1 minus R aksen dibagi panjangnya, dan minus R aksen di pangkat 3. Oke, sekarang kita tinggal lanjut. Berarti R1 aksen, R1 minus R aksen ini kan X1I tambah Y1J dibagi panjangnya kan berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat pangkat, ini kan pangkat 3 tapi R1 aksen ini kan pangkat setengah ya, berarti 3/32 gitu. Oke, berarti dari sini kita tahu uh, berarti kan ini sama juga kayak X1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat pangkat 3/2 I dan Q Y1 ini Y1 Y1 ini 4 pi epsilon 0 X1 kuadrat X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat pangkat 3/2 J ini kan. Berarti uh, karena ini kan positif ya. Ini juga positif, artinya ya arah dari si epsilon di medannya, medannya berarti ke kanan sama ke atas gini kan.
Atau kalau misalnya itu nanti kemungkinan bakal kayak gini. Up. Nah, kayak gini. Oh, ternyata kalau misalnya Q-nya positif, medannya itu bakal bakal eh, ke arah keluar atau radial keluar. Kayak gini kan, ini radial keluar atau yang menjauhi lah gitu kan. Keluar dari si muatan. Tapi gimana kalau misalnya ternyata si Q-nya ini negatif gitu. Kalau Q negatif ya berarti ini nanti 3 kali negatif kayak gini. Jadinya itu dia bakal ke bawah gitu. Atau menuju si muatannya. Kalau misalnya dia negatif. Nah, kita seperti itu. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau misalnya medannya itu juga dipengaruhi sama tergantung sama muatannya. Kalau muatannya positif, ya berarti dia bakal agak keluar eh, apa muatan positif, eh, medan bakal radial keluar. Dan kalau misalnya muatan negatif, radial ke dalam. Nah, eh, itu juga dari ininya kan radial itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kita punya muatan sini, eh, titik-titik ininya itu misalnya titik kita ambil gini, ya berarti oke, misalnya kan ini positif gitu. Berarti kan dia bakal keluar ke sana. Terus kalau misalnya kita ngambil di sini gimana? Ya berarti dia bakal ke sana. Terus kalau misalnya kita ngambil di sini, ya dia bakal ke sana. Selalu menjauhi si muatannya gitu. Itu yang dinamain sama radial keluar. Jadinya kalau misalnya kita tulis, ini kan dalam satu garis gini. Nah, dalam satu garis gini, eh, arahnya itu selalu keluar kan. Tapi besarnya, besarnya itu bakal beda-beda tergantung sama jaraknya. Semakin dekat ke muatannya, maka besarnya itu bakal semakin besar. Samanya tadi sebelumnya kita udah cari nih, yang si EA ternyata lebih besar daripada si EB. Kalau misalnya itu bisa bikin sendiri. Karena kan ya kalau semakin jaraknya makin kecil nih, pembilangnya makin kecil, ya berarti pembaginya kan lebih kecil. Artinya ya hasil E-nya bakal lebih besar. Atau karena kayak gitu, kita eh, bisa tulis apa ya, garis garis muatan garis medan listriknya itu kayak gini, kayak garis lurus gitu. Ini nunjukin kalau misalnya dia itu medannya itu keluar semua gitu. Terus tapi uh, besarnya itu berubah-ubah tergantung sama jaraknya. Semakin jauh dia semakin kecil. Atau sifatnya kontinu gitu. Berarti kalau misalnya yang negatif, ya dia bakal ke dalam. Ini sebenarnya ada semua ya, kayak ini. Cuma kan nggak mungkin gambarin semua garisnya. Jadi kayak gini lah. Nah, kayak gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita udah ninjau kalau misalnya eh, medan listrik dari suatu partikel atau yang disebut dengan monopol, satu 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 muatan. Jadi muatannya itu ya dia sendirian doang, gitu, satu doang, disebut monopol. Tapi gimana kalau misalnya kayak gini, ada dua muatan yang dia itu jadi satu, dua muatan itu disebut monopol, dipol maksudnya. Disebut dipol, yang mana eh, dia akan berlawanan tanda dan bersama sama gitu. Kayak ini sama-sama sama Q tapi berlawanan tanda. Nah, eh, gimana gitu medan listrik kan? Nah, sekarang kita coba cari. Kalau misalnya di P, kita pengen cari di titik P gitu. Berarti sebelumnya sama kayak sebelumnya kita harus tentuin dulu vektor vektor posisinya kan. Misalkan berarti si ini misalnya satu ya, yang sebelah kiri itu satu, yang sebelah kanan dulu. Muatan satu ya kita anggap sebelah ini. Berarti
R1 aksen. Aksen itu menandakan bahwa kita pengen eh, bedain mana yang sumber. Sumber kan berarti muatannya sama vektor posisi si titik titik kita. Berarti R1-nya itu 0 ya. Habis itu R2 aksennya itu 2Li. Terus sekarang eh, RP-nya RP-nya berapa? D bukan D. Y. Oh, oke, berarti dia L I tambah Y J. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba ini. Berarti RP minus R1 aksen itu adalah L I tambah YJ. Nah, kan kalau panjangnya ya tinggal L kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Terus kalau misalnya yang kedua, SR2 aksen itu bakal hmm, berarti kan L minus 2L gitu. T minus L I tambah YJ. Eh, ya betul YJ. Nah, panjangnya ya berarti sama. Panjangnya sama kayak yang ini, R2. Ini berarti L kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Nice. Oke, kan kita coba cari medannya. Medannya berarti uh, di P ini bakal ada di positif sama negatif gitu kan. Oke, gitu. Berarti kan si yang positif tambah yang negatif. Oke, nah kayak gini. Tinggal rutin Q, rutin 4 pi epsilon 0. Ini keduanya kan bakal sama-sama ada suku yang ini kan. Jadi gue coba keluarin aja. Jadinya nanti bakal dapat sisanya tinggal ya RP ini minus R1 ini dibagi panjangnya gitu kan. Panjangnya ah ini terlalu panjang. Dari sini coba gue misalin D gitu. Ini kan sama berarti sama-sama D. Berarti ini D pangkat 3 ditambah sama RP ini minus R2 dibagi D gitu. D pangkat 3. Oke. Dan ini kita bisa tulis lagi. D-nya bisa kita keluarin. Jadi sisanya tinggal ini. Tinggal ini berarti LI tambah YJ ditambah minus nggak itu tambah yang keduanya minus LI tambah YJ berarti dia itu sisa yang J doang gitu. Berarti di Q ini 4 Q epsilon 0 ini J pangkat 3 ini 2Y J. Kita ada yang kelupaan lewat ini kan positif ya Q-nya Q-nya. Berarti ini kali negatif gitu. Ini kali negatif berarti ini bakal positif dan ini bakal negatif. Nah, ya. Negatif. Akhirnya sisanya ya tinggal yang 2L kali I. Nah, ini. Sip. Nanti kelewat ya, kelupaan kayak gini. Ya, harus teliti. Oke, lanjut. Jadi, ternyata sisanya tinggal yang pada arah X gitu. Eh, ya, subu X. Atau kalau misalnya gitu, berarti kan si P itu bakal kita copy ini. Sebentar. Oke. Nah, kita medannya itu ke positif ya. Positif berarti ke sana. Oh, sebentar. Eh, arahnya itu ke X positif. Nah, nanti kalau misalnya kita tinjau di titik-titik lainnya, kita bakal dapat uh, arah dari ininya itu nanti bakal bentuknya kayak gini ke sana terus ini ke sana. Nah, dia tuh bakal bakal kayak gini. Itu kan kalau kita lihat itu mirip kayak ini kan, kayak apa? Kayak medan listrik gitu.
mirip banget kan kayak medan listrik. Atau dipolnya ini itu kita notasain dengan P, yang misalnya adalah si ini Q ini kan dua L ini kan jarak jarak dia. Dua L itu kan jarak pisahnya si ini kan. Si siapa? Si antar positif negatif ujung-ujungnya. Ya berarti ini dikali atau dua L ini kita asumsi apa ya? Dia lagi tekan S gitu. Jarak dianya, jarak pisahnya. Oke, kayak gitu. Berikut panjangnya kalau ini adalah S. Nah, jadi ini S ini kan dua L gitu. Nah, untuk yang di dalam dalam ininya dipolnya, dari dari dipol itu ke berarti dari positif ke negatif gitu kan. Ini tuh sebenarnya sama kayak magnet. Kalau misalnya kita punya magnet, terus ini S, ini U. Kalau misalnya kita potong, nah kita potong, nanti kan bakal ada dua magnet, yang ini S, ini U gitu. S, S, U. Ya, berarti kan dia medan magnet tuh ke sana. Ya, jadi sama gitu. Dia dia hanya bakal bentuknya kayak gitu. Nah, selanjutnya, sebelumnya kan kita tahu ya, kalau misalnya eh, ada suatu partikel yang berada di suatu medan magnet, gitu. Medan magnet, medan listrik. Misalnya dia partikel positif, medan listriknya ke sana. Ya berarti dia bakal eh, ngikutin medan listriknya gitu kan. Berarti dia bakal ke sini. Dia bakal kayak gini kan. Kalau misalnya negatif, ya dia bakal ke sana. Berlawanan sama gerak ininya. Nah, pakai gini, ya gini aja. Medan listrik kan dari positif ke negatif. Ya nggak? Dari positif ke negatif. Kalau positif kan lebih bakal ke arah yang negatif. Ya udah, berarti dia bakal ngikutin ke sana. Yang artinya dia searah sama ini, searah dengan gitu ya, medan listriknya. Sedangkan kalau misalnya yang negatif, ya dia bakal ke yang positif, berarti berlawanan. Berlawanan dengan E. Nah, tapi gimana kalau misalnya si ini, si dipol. Kalau dipol misalnya dipol gini, nah terus ada ada medan listrik yang ke sana, dia bakal gimana gitu. Sedangkan satu sisi ini atas deh, nggak tahu tuh. Oke. Nah, gimana gitu. Sedangkan kan kita tahu kalau yang positif dia bakal ke negatif, berarti ke sana, dan ini bakal ke sana gitu kan. Berarti dia bakal ngapain? Ya dia bakal eh, berotasi gitu kan. Jadi nanti dia bakal bentuknya kayak gini. Bentuknya bakal kayak gini kan jadinya. Peristiwa dia kan dari bentuk yang gini menjadi gini kan rotasi kan. Kenapa bisa ada rotasi? Ya karena ada yang namanya torsi. Akibat torsi kan, dia bisa berotasi. Oh ternyata kita tahu kalau misalnya, dan ternyata eh, kita juga tahu kalau misalnya si momen dipolnya itu gini kan, ke arah sana. Dipolnya. Ya berarti torsinya ini itu bisa kita tulis eh, dipol dikali sama medannya. Karena kan itu yang mempengaruhi rotasi dia kan. Atau kalau misalnya mau ngebuktiin, kita bisa lihat P itu kan tadi kita tahu apa, Q kali S ya. Q kali S. Atau jangan S deh.
R aja. R. Itu kan gini. Nah, gitu kan. Dikali itu. Q kali apa? Q kali itu kan ini kan apa namanya? Gaya. Oke, berarti betul ya. Bentuknya bakal kayak gini. Sini namanya kita sebut dengan momen dipole. Torsi kan momen gaya kan. Nah ini pada dipole, jadi sebutnya momen dipole. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang medan listrik yang dihasilkan oleh partikel, habis itu dipole. Nah, sekarang gimana kalau misalnya partikel itu kumpul jadi satu pada misalnya jadi pada sebuah besi gitu, ini besi. Nah, di sini di mana muatan-muatannya itu tersebar merata gitu. Misalnya jadi positif semua. Jadi kan besi ini bakal bermuatan positif. Eh, Terus kita pengen cari tahu, misalkan eh, di sini deh, titik P gitu. Kita pengen tinjau medan listrik yang dihasilkan oleh eh, batang bermuatan ini atau besi bermuatan ini yang dihasilkan di P gitu. Misalkan di jaraknya adalah X. Nah, nggak mungkin dong dia itu cuma apa merasakan medan yang dihasilkan oleh satu muatan sini. Enggak kan? Pasti gabungan semua ini bakal semua muatan yang ada di dalam si besi itu bakal ngasih medan listrik kayak. Nah, jadi caranya gimana? Ya nanti kita bakal pakai integral. Tapi sebelum kita integralnya, kita harus tentuin dulu eh, apa? Tentukan posisi sembarang sini. Misalkan jangan X deh ini, misalkan D gitu. Nah, kita harus coba tentuin dulu eh, ini ngambil segmen apa elemen kecil sembang di posisi sembang. Misalkan di sini X pada dan ini D, mengambil segmen kecil atau elemen kecil dari si batang. Karena sebelumnya ini misalkan muatannya Q dengan panjangnya adalah L, ya berarti kan terus juga kita tahu kalau misalnya si batang ini bakal apa namanya tersebar merata gitu muatan. Misalkan rapat muatan tuh sama kayak massa jenis gitu lah istilah. Berarti rapat muatannya adalah Q dibagi L gitu kan panjangnya karena kan kita cuma ngelihat panjangnya atau dia kayak batang tipis gitu lah jadi cuma kita lihat panjangnya nggak ketebal. Oke kayak gini. ah Terus kalau misalnya karena tersebar mata ya berarti kalau kita ngambil segmen kecil atau baik elemen kecil dari batangnya ya sama ininya bakal misalnya ini panjangnya dx gitu kita ngambil sebesar dx eh panjang dx berarti ya perbandingannya sama gitu perbandingan muatannya sama. Oke. Coba kalau misalnya di sini titik 0 y karena sama x gitu x gitu ke sana x. Nah, berarti posisinya si ini posisinya si p itu bakal posisi p bakal l tambah d gitu. Ya kan ini kan panjang l terus jarak kepisah sejauh d habis itu posisinya si x atau sumbernya itu bakal apa l min x ya. Nah l min x kan. Oke kan kita coba lanjut. Berarti kan karena tadi kita cuma ninjau bagian kecilnya berarti elemennya juga medannya juga medan akibat si muatan kecil atau kita tulis kayak gini berarti dq kali 4 pi. Oke, so.
epsilon 0 dikali apa? Eh, Berarti kan RP minus RX aksen atau sumbernya dibagi sama panjangnya dia minus RX aksen pangkat 3. Oke, berarti DQ dibagi 4 pi epsilon 0 referensinya berapa? Berarti kan, nah, terus ini lagi deh. Berapa deh? Eh, L minus L kan L tambah D minus L tambah X ini kan. Kan dikali min. Ya, betul. Berarti hasilnya adalah D plus X ya kan. I panjangnya, panjangnya ya berarti D plus X dong. Panjangnya ya berarti D plus X. Oke, berarti ini bakal D plus X I D plus X. Nah, sekarang kita coba tinjau nilainya aja lah ya. Karena kan kalau kayak gini, kita tahu eh, medan listriknya bakal ke sana gitu, bakal ke kanan. Oke, sekarang kita coba tinjau ini aja, nilainya. Kayak gini berarti ya, QD plus X. X dibagi 4 pi epsilon 0. Ini langsung aja lah ya, berarti D plus X per 2 gitu. Per 2. Nah, kayak gini. Kita cuma tinjau nilainya aja. Kayak gini, terus sebelumnya kita tahu DQ itu adalah apa? Berarti lambda lambda kali dx gitu. Sip, tinjau. Berarti ini lambda kali dx dibagi 4 pi epsilon 0 d tambah x pangkat 2. Itu kan ya? Yep, itu oke, kayak gini. Nah, eh, karena kita pengen cari medan listrik dari semua muatan, ya berarti kita integralin. Berarti ini dE. Nah, kita integralin ke posisinya, karena lambda 4 pi epsilon 0 itu konstannya, berarti kita bisa keluar dari integral. Berarti ini bakal kita tulis kayak gini, tambah x pangkat 2. Nah, x ini kan tadi elemen panjangnya. Oke, sekarang kita nemu kayak gini. Sekarang kita tinggal lanjutin. Oh, jadi pakai integral biasa ya berarti hasilnya ini. Ini berarti E, perbedaan listrik totalnya. Ini 4 pi epsilon 0. Oke, lanjut. Kita kasih batas x ini kan tadi panjangnya dx. X ini kan berarti panjangnya dia si siapa? Batak. Ya berarti nilainya dari 0 sampai L. Oke, berarti ini pangkat min 2 ya. Tambah 1 min 1 hasilnya bakal minus 1 kali eh, super D tambah X dengan batas 0 sampai L. Sip. Sekarang tinggal kita coba selesaikan. 4 pi epsilon 0 0 ini min 1 kita buat ini kan berarti seperti D tambah L minus seperti ya, kalau kita kali ini ya berarti 0 ini seperti minus seperti tambah L. Sip. Oke, berarti kita dapat elek apa bentar, belum belum. Jangan lupa si lambdanya nanti kita balik lagi jadi Q ke L. Jadinya ini Q 4 pi epsilon 0 dikali L dikali super D minus super D tambah L. Oke, jadi uh, muatan total si siapa batang batang yang bermuatan ini
adalah segini. Jadi intinya kalau misalnya kita pengen cari medan listrik pada benda yang jadi kayak gini, kita tinggal cari aja. Yang pertama, kita ngambil sampel uh, elemen kecil dari bendanya itu. Misal di sini kan kita ambil kecil sepanjang dx gitu kan. Karena kita tahu juga dia itu bakal muatannya seragam atau homogen gitu. Jadinya perbandingan antara muatan dan panjangnya atau lapat muatannya bakal selalu konstan. Artinya kita bisa ubah bentuknya jadi kayak gini. Udah, terus kita tinggal cari posisi ya vektor posisinya seperti yang biasa. Nanti tinggal kita integral. Oke, beres ini. Oke, sepertinya sekian dari aku. Eh, Mohon maaf kalau misalnya ada salah atau penjelasan yang kurang jelas. Semoga bisa membantu. Oke, thank you semua.